ibu-ibu yang telah menyediakan waktu untuk ikut dalam kegiatan ini. Dan kegiatan ini biasanya dilaksanakan dalam pertemuan luring. Namun mengingat saat ini bulan suci Ramadan dan kami tentu mempertimbangkan kesibukan ibu-ibu yang luar biasa di bulan suci ini, maka untuk saat ini kegiatan kick-off diselenggarakan secara daring. Namun demikian tidak akan mengurangi makna dan tujuan pertemuan ini, dan insya Allah kita akan menyelenggarakan silaturahmi secara luring nanti setelah Idul Fitri. Kami sangat mengapresiasi kehadiran ibu-ibu yang menunjukkan semangat, dukungan, serta kontribusi terhadap pengembangan ekonomi syariah dengan memperkuat ekosistem rantai nilai halal nasional untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ekonomi keuangan syariah alhamdulillah tetap menunjukkan ketahanan dan prospek yang positif di tengah keterlambatan ekonomi dunia seiring ketidakpastian global yang terus berlanjut akibat eskalasi risiko geopolitik dan risiko kebijakan tarif sepihak dari Amerika Serikat yang sama-sama kita ketahui, meskipun diimbangi oleh meredanya tekanan inflasi komoditas pangan dan energi. Dan secara global, pertumbuhan ekonomi yang relatif baik masih dicatatkan oleh negara-negara OKI, didukung nilai transaksi Muslim global yang meningkat dan industri keuangan syariah yang tetap solid, ditopang perbankan dan pasar sukuk termasuk sukuk hijau dan berkelanjutan. Sisi lain, di tingkat nasional, ekonomi syariah Indonesia juga menunjukkan akselerasi yang semakin kuat melalui kinerja sektor unggulan halal value chain, khususnya pertanian dan makanan minum halal, serta pariwisata ramah muslim yang berkontribusi signifikan terhadap PDB dan ekspor, serta didukung oleh pembiayaan perbankan yang tetap resilient, serta keuangan sosial syariah yang inovatif. Ke depan tentu sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan syariah yang terintegrasi dengan kebijakan moneter, makroprudensial, dan pengembangan sektor real, serta diperkuat oleh literasi dan inklusi, juga kolaborasi pusat daerah, diharapkan menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai pilar strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inklusif, berdaya tahan, sesuai arah pembangunan nasional. Jika kita lihat dari data Global Islamic Economic Report menunjukkan bahwa kontribusi perempuan dalam ekonomi halal global terus meningkat. Khusus di Indonesia, 64,5% UMKM dikelola oleh perempuan, khususnya pada sektor fashion, kuliner, kecantikan, dan kerajinan. Ini menegaskan peran strategis perempuan dalam perekonomian nasional. Namun demikian, masih terdapat tantangan terutama terkait akses pembiayaan, sertifikasi halal, dan penguatan kapasitas manajerial, sehingga pemberdayaan perempuan perlu menjadi prioritas bersama. Pemerintah telah memberikan dukungan melalui program pelatihan kewirausahaan, fasilitasi pembiayaan syariah, dan sertifikasi halal, dan ke depan diperlukan penguatan sinergi antara sektor publik dan swasta guna mendorong wirausaha perempuan Muslim tumbuh lebih profesional, berdaya saing, dan berorientasi ekspor. Selain itu, perempuan memiliki kekuatan dalam membangun jejaring dan komunitas yang sulit. Solidaritas ini menjadi modal penting dalam memperluas akses pembelajaran, pemasaran, dan kolaborasi, sehingga semakin memperkuat kontribusi perempuan dalam pengembangan ekonomi halal
dan perekonomian nasional. Ibu-ibu yang berbahagia, Bank Indonesia bersama kementerian, lembaga, serta mitra strategis dan komunitas perempuan merancang rangkaian kegiatan sinergi dan kolaborasi, yaitu Indonesia Conference and Women Syariah Community Empowerment pada tahun 2026 yang sudah memasuki tahun kelima. Nah, tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas para pelaku usaha syariah perempuan di sektor halal food dan modest fashion, mengakselerasi sertifikasi halal, serta memperkuat sinergi dan kerjasama antara komunitas perempuan dengan para mitra strategis. Sebagaimana tahun kemarin kegiatan ICWSCE tahun 2026 akan menjadi bagian dari Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF di tahun 2026. Bersama-sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPJPH, dan 9 komunitas perempuan akan dilaksanakan rangkaian kegiatan pemberdayaan pelaku usaha binaan dan mitra komunitas perempuan yang akan dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan September 2026. Kegiatan ini berupa pelatihan, workshop, fasilitasi pendampingan proses produk halal, sertifikasi halal, dan business linkage atau materi lainnya yang relevan. Dan nanti rangkaian kegiatan akan ditutup pada puncak acara, yaitu kegiatan konferensi nasional, sesi motivasi, dan keikutsertaan pelaku usaha syariah terpilih pada exhibition yang diselenggarakan pada gelaran ISEF 2026 di bulan Oktober 2026. Nah, output yang diharapkan dari berbagai penyelenggaraan rangkaian kegiatan tadi adalah memperkuat ekosistem rantai nilai halal melalui penguatan kapasitas pelaku usaha komunitas perempuan di sektor makan minum halal dan modest fashion. Sebagai penutup sambutan ini, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan komitmen ibu-ibu sekalian. Semoga ikhtiar bersama ini dapat melanjutkan penguatan pelaku usaha syariah berbasis komunitas perempuan dan semakin meningkatkan kontribusi ekonomi syariah terhadap pertumbuhan nasional. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rangkaian program kolaborasi pemberdayaan pelaku usaha syariah berbasis perempuan sebagai bagian Road to Indonesia Conference and Women and Syariah Community Empowerment atau ICWSCE tahun 2006 secara resmi saya buka. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberikan petunjuk, memudahkan, dan meridhai langkah kita. Ramadan hari penuh keberkahan, menyatukan hati dalam kepedulian. Kita awali langkah kebersamaan, menguatkan kolaborasi untuk kebaikan berkelanjutan. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kolaborasi Komunitas Perempuan 2026 telah dibuka. Terima kasih Pak Imam atas sambutannya dan pembukaannya yang menambah semangat kita semua untuk terus berkolaborasi untuk kesejahteraan umat. Baik Bapak Ibu, sebelum memasuki sesi pemaparan, kami harapkan kesediaan Ibu-Ibu semua untuk dapat menyalakan kameranya karena kita akan mendokumentasikan kegiatan hari ini. Silakan Bapak Ibu untuk dapat on cam. Baik, saya pandu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Satu kali lagi dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih juga kepada Bapak Imam. Kami persilakan untuk Bapak Imam jika ingin melanjutkan aktivitas lainnya. Terima kasih atas kehadirannya Pak Imam. Terima kasih izin Ibu-Ibu, saya undur diri ya. Matur nuwun, Pak. Mari. Terima kasih Pak Imam. Mari.
kasih Pak Imam. Ya, baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuki sesi pemaparan sosialisasi kolaborasi komunitas perempuan dalam rangka Rotu ICWSCE 2026 yang akan disampaikan oleh Ibu Ana Setiawati. Kepada Ibu Ana, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mengecho yang disampaikan oleh Pak Imam, tentunya pada pagi hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah hadir ya, tentunya meluangkan waktu yang mungkin pagi hari ini sebenarnya jadwalnya mengaji gitu ya ibu-ibu ya, tapi kami minta waktunya sebentar, semoga nanti sebelum zuhur sudah selesai gitu ya, nanti karena kami yakin bahwa tentu ibu-ibu semua nanti berkeinginan untuk di bulan Ramadan ini lebih meningkatkan ibadahnya. Tentunya sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang tentunya bisa membawa kita sampai pada hari ini. Kemudian yang kedua, Ibu-ibu tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pak Imam pada sambutannya bahwa momen pada pagi hari ini nanti akan merupakan rangkaian gitu ya dari Rotu ICWCSE yang mungkin ibu-ibu sebelumnya sudah sudah mengikuti. Namun apabila perwakilan dari yang hadir di sini itu pada tahun sebelumnya belum pernah mengikuti semacam kegiatan ini, mungkin apa yang nanti kami akan sharingkan semoga bermanfaat. Nanti Mbak Asia, nanti mohon bantuan juga Mbak Yusi ya untuk langsung aja. Nanti ada sebenarnya kita tidak terlalu banyak ibu-ibu, nanti kami ingin malah lebih memberikan kesempatan kepada ibu-ibu semua, kira-kira ada masukan atau lesson learn untuk kolaborasi kita di tahun-tahun sebelumnya. Tapi tentunya lesson learn yang nanti yang disampaikan oleh ibu-ibu semua, harapannya memang bisa kita realisasikan gitu ya. Kalau hal-hal yang mungkin walaupun itu ada harapan, tapi ternyata kami pun di Bank Indonesia di Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah juga memiliki keterbatasan karena kami juga ada rule-rule yang harus dipatuhi sehingga apabila ada masukan yang sekiranya nanti memang belum bisa kita lakukan, mungkin bisa kita jajaki untuk di tahun berikutnya. Lanjut Mbak Siva ya ini ya. Nah, mungkin ibu-ibu sebelum nanti kami menyampaikan, kalau saya lihat dari apa yang ada di screen ya, saya merasanya sudah banyak yang kenal gitu ya dengan kami. Namun kalau ada pepatah tak kenal tak sayang, mungkin tidak ada salahnya kalau kami mengenalkan dahulu, khususnya kepada dari ibu-ibu yang memang saat ini mungkin baru gitu ya, bergabung di kepengurusan dari 8 komunitas yang saat ini sudah bergabung untuk kita berkolaborasi dengan Bank Indonesia dengan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. Kebetulan kami ini dari kelompok pengembangan rantai nilai halal ibu-ibu. Di sini ada saya, Ana, kemudian nanti ada Mbak Yusi, kemudian nanti ada Mbak Syifa, ada Mbak Asia, tadi Mas Teki. Mas Teki itu memang ahli doa ibu-ibu, selain tentunya juga ahli pengembangan rantai nilai halal ya. Jadi awalnya kami mau udah salah satu yang mimpin doa adalah kami dari wanita juga, karena yang hadir wanita, tapi kayaknya kami takut kualat sama Mas Teki, jadi kita tetap minta Mas Teki untuk memimpin doa gitu ya. Jadi itu perkenalan dari kami, semoga ibu-ibu juga nanti kalau misalnya ketemu di jalan mungkin kita bisa saling bersilaturahmi juga. Dan seperti tadi disampaikan Pak Imam, untuk kick off kali ini karena kebetulan di bulan Ramadan, kalau kami menunggu harus di bulan kick off-nya itu nanti setelah Ramadan atau setelah Lebaran, waktu khawatir nanti ibu-ibu semua waktu menyusun programnya jadi relatif pendek. Jadi makanya kami melakukan kick off ini di bulan Ramadan. Namun memang ini ada sedikit konsekuensi atau implikasinya kita lakukan secara daring gitu ya. Namun tadi seperti Pak Imam sampaikan, insya Allah nanti kita akan bisa bersilaturahim setelah Ramadan itu untuk bisa secara ruling sehingga kita bisa lebih saling mengenal. Lanjut Mbak Siva, jadi nanti kami akan sharing mengenai pengembangan ekonomi keuangan syariah. Jadi ibu-ibu ini merecall kembali, kalau dari ibu-ibu kayaknya kemarin udah pernah di-share deh, nggak apa-apa, kita sama-sama merecall kembali sehingga agar nanti yang bisa kita sinergikan itu selaras memperkokoh, memperkuat bangunan framework dari kebijakan XR ini. Jadi memang ini kebijakan XR Bank Indonesia ibu-ibu, tapi pada saat kami menyusun kebijakan XR, tujuannya adalah ini bisa
berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi Indonesia gitu ya. Seperti yang tadi Pak Imam sampaikan, harapannya sinergi kita Bank Indonesia DEX ini dengan komunitas perempuan nanti akan mempercepat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Seperti yang ada di layar ini, framework kebijakan XRB ini dirancang untuk mendukung kebijakan utama Bank Indonesia. Tentunya kami walaupun Satkernya dari Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah ada amanat yang tetap disampaikan ke kami selain untuk mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia, tapi kami tetap juga harus berkontribut dalam mendukung kebijakan utama Bank Indonesia dan ini mendorong pencapaian Indonesia sebagai pusat eksar dunia sebagaimana arah kebijakan pemerintah dalam RPJMN 2025-2029. Jadi seluruh Satker di Bank Indonesia, ibu-ibu semuanya adalah dalam rangka untuk itu mendorong arah kebijakan pemerintah. Dan kemudian mungkin nanti bisa di ini ya, seperti biasa kalau memang nanti ibu-ibu semua merasa bahwa materi kami ini bermanfaat dan perlu perlu ada materi atau filenya, insya Allah nanti akan bisa kami sampaikan gitu ya Mbak Siva ya. Kemudian ini ada sasaran atau tujuannya sudah ini ada yang di layar ini ya Ibu ya, tentunya sudah tadi kami sampaikan. Untuk sasaran strategi utamanya kita ada 3 pilar sebenarnya. Yang pertama itu adalah ekosistem rantai nilai halal yang terintegrasi dan berdaya saing. Untuk singkatnya adalah pilar ekonomi, Ibu, pilar 1. Kemudian di pilar tengah ini adalah pembiayaan syariah yang optimal. Kita menyebutnya juga ini adalah sebenarnya pilar keuangan gitu. Jadi pilar 1 tadi pilar ekonomi, yang tengah pilar kedua ini adalah pilar keuangan, dan yang ketiga ini adalah literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah yang meluas. Jadi tentunya pilar ketiga ini walaupun misalnya pilar yang ketiga, tapi tetap dia sama-sama pentingnya karena pilar 1 dan 2 tidak akan kokoh apabila kita semuanya tidak terliterasi atau tidak ada inklusi di ekonomi dan keuangan syariahnya. Itu adalah strateginya. Kemudian terkait dengan tata kelolanya, tentunya adalah merupakan tata kelola yang makanya kalau misalnya itu ibu-ibu semua kita nanti ada program yang sinergi, kami agak rewel-rewel gitu ya. Please ini governance-nya dijaga terkait dengan administrasi dan sebagainya karena memang pondasinya itu kita juga harus ada akuntabilitas yang harus kita jaga. Ini framework kebijakan XR Bank Indonesia. Lanjut Mbak Syifa. Kemudian untuk lebih memperkuat sebenarnya kita itu ada di mana sih sinerginya, area ada di mana ibu-ibu. Jadi kalau tadi itu adalah fondasinya gitu ya dari framework kebijakan XR, ini kami coba menggambarkan gitu ya sebenarnya landscape dari ekosistem XR Indonesia itu seperti apa. Ini sejalan ibu-ibu dari framework tadi bahwa sebenarnya ada 2 sisi gitu ya, sisi ekonomi dan sisi keuangan. Sisi ekonomi itu adalah yang ada di sebelah kanan ini ibu-ibu terkait dengan sektor industri halal. Secara ekosistem saat ini kami masih fokus kepada 3 sektor besaran yang menurut hemat kami berkontribusi terhadap ini ya perkembangan ekonomi terutama PDB gitu ya, PDB syariah gitu ya, walaupun sekarang belum ada. Cuman kita sebenarnya sudah ada menghitung secara ini ya, dengan BPS sudah mulai menghitung. Kita masih ada fokus pada 3 hal yang dikasih warna hijau oleh Mbak Siva ini. Ada halal food, kemudian juga ada modus fashion dan PRM. Namun untuk kedepannya kita melihat adanya tadi sudah disampaikan Pak Imam di sambutannya bahwa farmasi dan kosmetik ini memiliki ruang untuk nanti bisa memberikan kontribusi yang lebih besar. Ke depan juga akan kita sentuh juga. Itu dari sisi ekonominya. Tentunya ekonomi sebagai ibaratnya penumpang bus gitu ya Pak, GBI kami mengibaratkan seperti itu. Dia pada saatnya perlu juga ada dukungan pembiayaan. Nah, di sebelah kirinya ini ada keuangan komersial maupun keuangan sosial. Nah, di keuangan ini agak lebih ini nih, kami Bank Indonesia lebih powerful karena kita sebagai regulator untuk keuangan komersial, tapi untuk keuangan sosial tentunya tidak gitu ya Bu ya. Nah, ini yang sebenarnya warna-warna ini memberikan arti, kalau yang warna-warna hijau ini bisa merupakan area kolaborasi bersama Bu. Jadi terkait dengan sektor industri halal nanti bisa kita kolaborasikan bagaimana kita mengembangkan halal food, modus fashion maupun PRM maupun sektor yang lainnya gitu ya. Kemudian nanti di keuangan komersial tentunya kita akan mendorong, kita minta sinergi dari ibu-ibu semua sebagai komunitas yang memiliki member yang sangat banyak, bagaimana agar anggota-anggota ibu itu memiliki inklusi di keuangan syariah baik komersial maupun sosial. Dan sosial ini yang sekarang kita
kami melihat bahwa keuangan sosial seperti YISWAP itu ternyata merupakan salah satu engine baru untuk menjadi salah satu sumber financing. Nah, disinilah kolaborasi sinergi yang bisa kita kita sampaikan. Jadi kalau terkait dengan komunitas-komunitasnya seperti yang ada di itu ya Bu, yang sudah kita kasih warna warna hijau gitu ya. Komunitas siapa aja yang bisa kita kita kerjasamakan, termasuk tentunya di sini adalah komunitas perempuan gitu ya. Nanti mungkin agak lebih spesifik kita kasih dotnya ya Mbak Siva ya, komunitasnya ini nanti kita tambahkan komunitas perempuan biar karena di sini memang saat ini sudah alhamdulillah mulai 2025 kemarin, mungkin kita sampaikan di sini sekalian bahwa kita sambut komunitas baru kita gitu kemarin di sebelum 2024 ke sini kita ada 8 komunitas, sejak 2025 kita bertambah 1, itu adalah IPEMI. Ini adalah mitra baru kita, mitra baru Bank Indonesia, nanti akan menambah memperluas gitu ya sinergi kita bersama-sama. Jadi angka 9 kayaknya angka lumayan cantik juga ya Ibu-ibu ya. 9 itu kan menunjukkan angka yang tertinggi gitu ya. Semoga aja ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Walaupun nanti tentu kita tidak menutup kemungkinan kalau ada komunitas perempuan yang memang memiliki semangat yang sama untuk tadi mengembangkan agar Indonesia menjadi pusat industri halal dunia atau eksar dunia, tentunya akan kita terima dengan senang hati. Nah, yang di titik tengah ini ibu-ibu yang ada piramid itu tuh kan ini adalah merupakan landscape dari usaha kita. Jadi memang saat ini masih kita perlu sadari, walaupun ini kita juga perlu atau terus kita tingkatkan. Kita pinginnya pengusaha-pengusaha itu akan naik kelas yang awalnya memang mustahik belum perlu kita bantu dengan nanti kita dorong untuk memiliki semangat berusaha naik menjadi usaha ultramikro. Ultramikro kalau mereka memiliki semangat yang tinggi akan kita dorong menjadi mikro, kecil, menengah sampai nantinya menjadi korporasi atau industri. Nah, ini adalah upaya kita bersama. Tentunya Bank Indonesia tidak akan bisa sendiri gitu Ibu, semuanya itu tanpa bantuan dari komunitas perempuan ataupun lembaga yang lain. Tadi rumah yang tadi merupakan framework tadi tidak akan berdiri dengan kokoh. Nah, tentunya yang di bawah ini yang menarik juga untuk agar landscape yang sekarang ini udah ada dan tujuan kita tercapai, kita ada risetnya, kemudian kita juga ada kerjasama, kemudian literasi dan edukasi ini juga merupakan bagian nanti bisa kita sinergikan Ibu-ibu semua. Kemarin ketemu juga dengan Ibu Asia Wahid ya, yang beliau dari NU, beliau menyampaikan bahwa siap untuk nanti mendukung adanya literasi dan edukasi gitu melalui kanal-kanal atau jalur-jalur yang memang kayak kami tahu KNU itu kan jaringannya sangat luas sekali ya. Di sini kan juga perwakilan dari komunitas wanitanya juga ada. Harapannya nanti bisa kita wujudkan bersama. Kemudian juga ada fasilitasi. Nah, ini bantuan teknis dan selama ini kan kita bersama bersinergi bagaimana memberikan fasilitasi untuk pemberian sertifikat halal dan sebagainya ya. Nanti itu juga ada, nanti akan mungkin Mbak Yusi bisa menjelaskan lebih detail. Nah, kita juga ada pedoman dan regulasi, nanti juga ada hal-hal yang nanti mungkin bisa Ibu sinergikan di sini juga nanti bisa kita lakukan. Dan yang pola pembiayaan ini tadi kami sampaikan di awal bisa dalam bentuk komersial, sosial maupun nanti juga blended. Jadi kami dari Bank Indonesia berupaya juga untuk melakukan ini ya, istilahnya membuat instrumen keuangan yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh para pengusaha. Lanjut Mbak Syifa. Nah, ini untuk kolaborasi yang coba kami susun gitu, yang sudah kami tawarkan. Jadi alhamdulillah kalau tahun lalu mungkin lingkarannya itu secara bloknya itu tuh masing-masing agak lebih besar. Sekarang udah tambah lagi, tadi kami sampaikan ada IPEMI di sini gitu ya. Jadi udah ada 9 komunitas perempuan yang nanti kita bisa sama-sama sinergi. Selain sinergi antara komunitas perempuan dengan Bank Indonesia, harapnya di antara 9 komunitas ini juga bersinergi gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti dari
apa namanya dari Salimah ada event, nanti bisa juga bisa bersinergi dengan Persami maupun komunitas yang lainnya sehingga makin impact atau dampaknya harapannya juga makin lebih luas. Dan tadi seperti tadi Pak Imam sampaikan, nanti akan puncaknya nanti akan ada ICWCSE yang ada di ISEF gitu ya, yang nanti insya Allah akan kita laksanakan di pertengahan Oktober 2026, Ibu-ibu, sebagai ini ya, sebagai informasi awal. ISEF nanti akan kami laksanakan di JICC Senayan gitu ya. Kalau tahun lalu kita di Kemayoran, tahun ini alhamdulillah kita sudah ngetek tempatnya untuk bisa dilaksanakan di Senayan nanti di pertengahan Oktober 2026. Kesempatan ini juga yuk bersama-sama agar rutunya nanti bisa berjalan dengan baik, termasuk nanti pada saat puncaknya di ISEF itu. Nah ini kalau seperti yang ada di layar ini, lingkup kolaborasi BI dengan komunitas perempuannya ini, kami melihatnya ada 3 besaran gitu ya Ibu-ibu ya. Ada terkait dengan kelembagaan. Jadi dukungan penguatan kelembagaan itu nanti bisa melalui fasilitas dari sertifikat halalnya, kemudian juga PPH penyelia halal, termasuk nanti juga pada saat ISEF ada fasilitasi promosi atau branding dari komunitas perempuan. Namun memang gini Ibu-ibu, jadi kalau berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya kan kami biasanya itu menawarkan kepada komunitas-komunitas ini nih jauh-jauh hari gitu ya, apakah mau berkontribusi di ISEF, baik nanti akan mempromotkan produk-produknya atau nanti akan ikut di part yang lain. Nah, pada saat untuk mempromotkan produk-produk dari binaannya ini yang mungkin perlu dipahami oleh ibu-ibu, kami kan ada standar tersendiri gitu ya. Jadi yang bisa masuk di ISEF itu tentunya akan kami seleksi, akan kami kurasi sehingga produk-produk terbaiknya yang nanti akan bisa di-showcasing-kan ada di ISEF itu. Ini nanti tetap akan terbuka ibu-ibu, silahkan mulai dari sekarang mungkin ibu-ibu masing-masing komunitas mengkurasi dulu nanti biar nanti pada saat ISEF sudah bisa banyak yang terbaik yang bisa diusulkan di ISEF. Kemudian dari sisi tadi kelembagaan, kemudian juga terkait dengan kapasitas, ini ada kolaborasi program pelatihan gitu ya. Jadi dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas dari UMKM mitra ibu-ibu juga kita ada kolaborasi program. Nanti silahkan nanti ibu-ibu akan bisa memilih kira-kira yang pas yang bisa disinergikan seperti apa. Kemudian juga ada ini nanti penyelenggaraan konferensi skala nasional internasional ini yang nanti akan ada puncaknya di ISEF. Menurut hemat saya ini sangat menarik sekali agar ibu-ibu semua dan juga para member komunitasnya itu juga memiliki updating gitu ya terkait beberapa hal perkembangan ekonomi yang terjadi di negara ini maupun di internasional. Kemudian yang ketiga ini adalah akses pasar informasi pendukung. Jadi kami itu ada platform Hawabis, mungkin dari ibu-ibu sudah tidak asing gitu ya. Namun kami melihat pemanfaatan Hawabis ini masih belum optimal. Jadi kalau ternyata kami beberapa tahun terakhir sudah melakukan pelatihan kepada komunitas perempuan. Nah, apabila nanti ada kendala, silahkan disampaikan ke kami karena harapannya Hawabis ini bisa dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan akses pasar dari produk-produk dari ibu-ibu semua. Jadi please kalau seandainya ada isu atau mungkin ada permasalahan nanti disampaikan ke kami. Kalau nanti bisa kami selesaikan dengan segera, tentunya akan bisa kita selesaikan. Kemudian juga Tupaku halal. Jadi terima kasih ibu-ibu semua yang tahun kemarin sudah menyampaikan ini ya proposal untuk memperoleh bantuan ini ya sarana promosi di Tupaku halal. Namun dalam kesempatan juga ingin kami sampaikan tentunya tidak semuanya bisa proposal yang disampaikan itu tuh semuanya dipenuhi karena kami memiliki kriteria-kriteria tertentu sekiranya seperti apa bahwa Tupaku halal ini bisa kita fasilitasi atau supermarket yang ibu sampaikan ke kami itu bisa kita fasilitasi tentu dengan kriteria tertentu. Kemudian juga ini fasilitasi pelaku usaha anggota IKRA binaan komunitas perempuan terpilih. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih sudah 2 tahun ini atau malah 3 tahun ya komunitas perempuan sudah mengirimkan usulan membernya yang nanti akan menjadi anggota IKRA lewat KPWDN. Jadi memang tidak kalau di awal tahun lewat
DEX ya Ibu-Ibu, tapi mulai 2024 kemarin sudah kita minta untuk disampaikan lewat KPWDN. KPWDN itu apa? Kantor Perwakilan Dalam Negeri. Jadi kan kami tahu bahwa seluruh komunitas perempuan ini memiliki cabang-cabang di seluruh Indonesia juga gitu, dari Sabang sampai Merauke gitu ya, di pelosok tanah air. Nah, kami pun juga punya kantor perwakilan dalam negeri ada di 46. Jadi apabila ada anggota ibu komunitas perempuan ini misalnya berdomisili di Papua yang menurut Ibu ini kriterianya sesuai dengan untuk menjadi anggota IKRA, silahkan nanti disampaikan ke KPW setempat, nanti KPW setempat akan meneruskan kepada kami. Nah, ini tentunya kesemuanya itu dalam rangka untuk apa? Untuk menguatkan ekosistem produk halal. Jadi mulai dari kelembagaan, kapasitas, sama akses pasarnya itu semuanya tujuannya adalah penguatan dari ekosistem produk halal. Ini yang nanti tentunya bisa kita sinergikan bersama. Jadi dari DEX dengan 9 komunitas perempuan ini. Nah, mungkin kira-kira untuk lebih detailnya gitu ya, nanti untuk di next slide-nya, mungkin biar tidak bosen gitu ya, nanti next slide Mbak Siva. Jadi nanti lesson learn dan rencana kolaborasi 2026, karena ini memang Mbak Yusi nih yang day to day-nya gitu ya, yang selalu bersinergi dengan Ibu-Ibu semua. Kami persilahkan mungkin bisa dilanjutkan oleh Mbak Yusi untuk materi yang berikutnya. Silakan Mbak Yusi. Terima kasih Bu Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu-Ibu dari perwakilan 9 komunitas perempuan, perkenalkan nama saya Yusi dari HPC, izin untuk melanjutkan part lesson learn dan kolaborasi. Jadi lesson learn ini kita isi dari kegiatan-kegiatan kita di tahun yang lalu, Ibu-Ibu semuanya. Kita membaginya jadi 3 besar. Yang pertama adalah partisipasi. Kami melihat masih belum optimalnya partisipasi program kegiatan dari semua komunitas yang terlibat. Jadi nanti habis ini di slide-slide berikutnya kita memberi remind lagi gitu bahwa kita ada program kegiatan kolaborasi yang sudah disiapkan pagu anggarannya, tapi sayangnya di tahun yang lalu tidak semua mempergunakannya. Jadi harapan kami untuk di tahun 2026 ini semuanya bisa terlibat aktif. Demikian juga dengan beberapa platform tadi sudah disebutkan, misalnya Hawabis, itu juga tercatat di kami sampai saat ini baru 1 komunitas yang aktif menggunakan gitu. Itu sayang sekali karena memang kami juga sudah mempersiapkan platform tersebut untuk dapat digunakan mendukung usaha-usaha pelaku usaha syariah gitu ya dari binaan Ibu-Ibu semuanya. Kemudian terkait dengan penyelenggaraan kegiatan, sebelumnya kami menyampaikan ucapan terima kasih sekali atas dukungan programnya yang dilaksanakan di tahun lalu. Tapi untuk lesson learn-nya kami melihat bahwa program penguatan ekosistem, terutama untuk yang sertifikasi halal, ini masih belum menyasar ke jumlah sertifikat halal yang lebih masif gitu. Memang sudah ada pelaku usaha yang mendapatkan pelatihan dan akhirnya mendapatkan juga sertifikat halalnya. Tapi kami membayangkan akan lebih efektif dan efisien misalnya untuk tahun 2026 ini pelatihannya ditujukan kepada misalnya auditor halal, sehingga nanti jumlah sertifikat halal yang menjadi outcome-nya akan semakin banyak gitu, karena dari auditor halal yang mendapatkan pelatihan mereka akan membantu untuk perolehan sertifikat halal pelaku usaha lainnya. Kemudian yang nomor 3, capaian dan pelaporan kegiatan. Ini memohon bantuannya juga dari ibu-ibu semua, dari komunitas yang sudah mendapatkan dukungan kegiatan dari kami untuk menyampaikan laporan, karena memang laporan ini diperlukan oleh kami untuk memastikan bahwa adanya akuntabilitas, transparansi gitu ya. Kami juga mau tahu apakah fasilitas yang diberikan itu efektif, sekaligus juga menjadi dasar evaluasi dan pengambilan kebijakan selanjutnya. Yang next, Mbak Syifa. Nah, untuk yang tahun 2026, mungkin untuk menyampaikan timeline-nya, jadi hari ini kita sudah melakukan kick-off program kolaborasi dan komunitas perempuan menuju ICWSCE tahun 2026. Kemudian mulai dari Maret sampai dengan September, ibu-ibu semua sudah dipersilakan untuk
melaksanakan kegiatan kolaborasinya. Jadi kami sudah membuka room ibu-ibu untuk menyampaikan proposal. Tadi saya sudah berdiskusi dengan teman-teman di sini. Mungkin memang kegiatannya kita buka sampai September, gitu ya. September itu kami membayangkan sudah settlement pembayaran gitu. Jadi mungkin untuk proposalnya, harapan kami bisa kami terima paling lambat sebelum triwulan 2 selesai. Mungkin di bulan Mei ya ibu-ibu kalau bisa itu proposalnya disampaikan ke kami, sehingga harapannya mulai di triwulan 2 itu sudah ada eksekusi atau implementasi kegiatan. Nah ini di April, insya Allah kita akan lakukan silaturahmi secara offline. Gitu. Tanggalnya memang masih tentatif, tapi diperkirakan sekitar pertengahan April. Jadi kita memberi juga dari kegiatan Idul Fitri dan liburannya biasanya panjang. Jadi mudah-mudahan di pertengahan April itu kita bisa ketemu langsung. Nah, nanti puncaknya adalah pelaksanaan kegiatan CWSCE yang insya Allah dilaksanakan di pertengahan Oktober. Kemudian untuk kegiatan kolaborasinya sendiri apa sih yang bisa dikerjasamakan gitu ya? Ada materi wajib dan pilihan. Untuk materi wajibnya seperti tahun-tahun sebelumnya adalah penguatan ekosistem JPH. Kemudian untuk materi pilihannya bisa di sektor food, misalnya yang membahas mengenai aspek toyib dari produk, kemudian pengolahan, kemasan, atau sertifikasi lainnya. Kemudian kalau untuk sektor fashion bisa membahas mengenai desain dan pengembangan produk, atau juga bisa membahas mengenai inovasi produk, akses pasar, dan lain sesuai dengan kebutuhan. Kita juga membuka opsi untuk materi pilihan lainnya, bisa terkait dengan literasi HR, perlindungan konsumen, atau kemarin juga ada yang berdiskusi mengenai koperasi syariah, sepanjang masih relevan, itu bisa dipertimbangkan. Yang berikutnya, nah kalau tadi kita bercerita untuk kita masih menunggu proposal kegiatan dari masing-masing komunitas, yang paling dekat adalah akan diselenggarakannya seleksi IKRA 2026. Jadi sedikit bercerita dulu, siapa tahu di sini ada ibu-ibu yang belum familiar gitu ya dengan IKRA Indonesia. Program IKRA Indonesia ini adalah platform atau program gitu ya pemberdayaan usaha syariah khususnya untuk pelaku usaha syariah yang bergerak di sektor makanan minuman halal dan modest fashion. Kalau untuk sektor makanan minuman halal itu utamanya kalau misalnya halal itu udah pasti gitu ya. Pelakunya adalah komunitas yang bersifat end-to-end dengan tujuan untuk menciptakan pelaku usaha dan produk halal yang berkualitas. Dan ini memang targetnya adalah untuk pasar baik domestik maupun global. Jadi untuk pelaku usaha syariah yang akan diusulkan memang tidak bisa yang terlalu kecil gitu ibu-ibu. Jadi kita memiliki standar penilaian yang cukup tinggi, antara lain adalah usahanya sudah berdiri minimal 3 tahun dan omset usahanya minimal 50 juta per bulan. Kemudian kalau untuk modest fashion akan diberlakukan juga persyaratan yang sama. Syaratnya adalah dia memang modest gitu ya. Jadi pakaiannya itu sopan, tertutup. Tapi yang ciri khas yang diberlakukan di Bank Indonesia adalah menggunakan unsur wastra gitu. Jadi ada kain wastra Nusantara yang dipergunakan di produk modest fashion-nya. Nah, para anggota IKRA ini dia tidak serta-merta mendaftar kemudian langsung keterima karena akan diseleksi oleh yang namanya Dewan IKRA. Dewan IKRA ini terdiri dari para profesional di bidangnya gitu ya. Kalau misalnya makanan minum halal itu ada chef, terus juga ada expert di industri makanan, misalnya untuk ekspor gitu, untuk market development. Nah, kalau untuk di sektor modest fashion, ini ada Bapak Ibu desainer dan juga pengusaha modest fashion. Kita bisa masuk Mbak Syifa ke slide berikutnya. Nah, ini adalah sebaran anggota IKRA sampai dengan tahun 2025, totalnya ada 1076.
Ini tersebar di 46 KPWDN. Karena memang untuk IKRA, IKRA itu utamanya memang berasal dari usulan teman-teman kami di kantor perwakilan dalam negeri. Namun kami juga membuka usulan yang berasal dari komunitas perempuan. Tapi tetap nanti jalurnya adalah melalui KPWDN. Selanjutnya, nah, ini adalah timeline seleksi anggota IKRA 2026. Nanti akan dibuka pendaftaran. Di sini kami mengharapkan ibu-ibu komunitas atau pelaku usaha syariahnya yang memang ditunjuk gitu ya, bisa melakukan pendaftaran langsung melalui link dashboard APC dan juga menyampaikan surat kepada kami. Mohon maaf sekali memang waktunya mepet ya, maksimal itu tanggal 5 Maret 2026. Kenapa mepet banget gitu ya? Karena memang pelaku usaha syariah yang nanti meskipun sendiri gitu ya, bisa diwakili oleh teman dari komunitas atau pelaku usahanya syariahnya sendiri yang menginput ke sistem, tapi nanti harus di-approve oleh teman-teman kami di KPWDN. Dan juga ada proses administrasi di internal kami yang kami juga harus berkirim memo kepada mereka. Dan itu batas waktunya teman-teman KPWDN menyetujui di sistem adalah tanggal 9 Maret. Maka kita mundurin batas waktu untuk ibu-ibu mengusulkan nanti ya pelaku usaha syariah untuk mengikuti seleksi IKRA adalah di tanggal 5 Maret. Nah, setelah nanti disetujui oleh KPWDN, maka akan mulai dilakukan penilaian administratif itu di tanggal 10 sampai 13 Maret 2026. Apabila lolos penilaian administrasi, nanti akan diundang untuk penilaian offline, one-on-one. Nah, di penilaian offline ini akan dilakukan penilaiannya oleh Dewan IKRA tadi, gitu ya. Dan akan dilanjutkan dengan rapat pleno untuk menentukan kelulusan. Ini selebihnya adalah di internal kami, karena selain DEX yang akan menjadi juri atau observer, itu adalah juga rekan kami di Departemen Regional, itu adalah koordinator untuk kantor perwakilan. Nanti pengumuman anggota IKRA yang terpilih di internal kami akan ada memo ke kantor perwakilan, kemudian paralel kami juga akan berkirim surat kepada komunitas yang mengusulkan. Anggota IKRA yang sudah terpilih ini akan mengikuti bootcamp. Lamanya bootcamp adalah mulai dari rencananya tanggal 19 Mei sampai dengan tanggal 30 September 2026. Dan teman-teman ini akan diberikan kesempatan untuk showcasing di ISEF tahun 2026. Khususnya untuk yang modest fashion, dia biasanya akan diberikan kesempatan untuk showcasing langsung, maksudnya akan produknya ada produknya dan juga mengundang pelaku usahanya. Sementara kalau untuk halal food, biasanya produknya akan kami showcasingkan di Halal Mart. Seperti itu. Yang selanjutnya, ini tata cara pendaftarannya. Jadi berapa jumlah UMKM yang dapat diusulkan? Sebanyak masing-masing komunitas ya ibu-ibu ya, adalah 5 UMKM. Dengan catatan, lokasi asal dari UMKM yang berasal dari provinsi yang sama maksimal 2. Jadi contohnya gini, misalnya di sini saya lihatnya Bulusi gitu ya, dari IPMI mau ngusulin 5 UMKM. Terus, tapi semuanya dari Jakarta. Kami harap sih bisa disebar gitu. Jadi misalnya dari Jakarta 2 aja, sisanya 3-nya bisa tersebar dari provinsi yang lain. Gitu. Itu batas waktunya untuk pemilihan berarti sampai dengan tanggal 4 Maret. Itu. Kemudian UMKM tadi yang sudah dipilih dan akan diusulkan disampaikan atau diupload
informasinya itu ke dashboard HPC. Juknisnya nanti ada di slide berikutnya. Paralel juga disampaikan surat kepada kami yang isinya adalah bahwa dari komunitas ibu memilih atau mengusulkan 5 UMKM, misalnya namanya, kemudian juga asalnya gitu ya, dan nomor kontak dari pelaku usahanya itu siapa-siapa aja, dan itu disampaikan kepada kami resmi. Kemudian nanti teman-teman KPDN ini akan mengajukan ke DEX melalui dashboard. Tapi memang mereka sifatnya tidak melakukan seleksi ya Bu, karena seleksinya itu mulainya dari kami, jadi mereka hanya meneruskan. Jadi yang punya hak untuk memilih 5-nya itu siapa adalah dari komunitas. Dan itu adalah privilege yang kami berikan kepada komunitas perempuan saja. Kemudian selanjutnya akan ada seleksi administratif dan tahapan lanjutan sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan di depan. Yang berikutnya ini adalah juknis yang bisa dilihat. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail oleh rekan saya. Izin dari saya, demikian saja Mbak Ana. Izin untuk dilanjutkan oleh Mas Giat untuk juknisnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Gia, tadi ini juga sekalian nanti menjawab pertanyaan dari Bu Uti ya, kriterianya seperti apa? Ada di sini nanti akan dijelaskan oleh Mas Gia. Silakan Mas Gia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Suaranya tidak jelas. Tes sebelumnya suaranya udah terdengar dengan jelas Bapak Ibu. Kecil sekali Masih Giat, belum. kecil. Sebentar. Tes, apakah sudah jelas atau masih kecil Bapak Ibu? Relatif lebih kenceng, tapi masih Oke. kalau sama suara saya lebih kenceng salah ya Giat. Oke Bu, mungkin Ya, pakai ya. device sebentar. Iya. Ya, baik Bapak Ibu. Baik, saya akan menjelaskan juknis untuk Bapak Ibu yang ingin mendaftar melalui dashboard HPC. Ini ada 2 juknis ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Juknis yang pertama itu bagi pelaku usaha yang akan menjadi anggota IKRA dan akan mengikuti seleksinya untuk pertama kalinya. Nah, jadi petunjuk yang pertama adalah ya, jadi yang harus dipastikan pertama itu akun Google yang Bapak Ibu gunakan belum pernah terdaftar di dalam sistem IKRA. Lalu yang kedua, pastikan juga Bapak Ibu belum pernah memiliki usaha yang terdaftar dalam sistem IKRA. Selanjutnya, ini untuk linknya bakal di-share nanti. Bapak Ibu dapat masuk ke link tersebut dan nanti langsung ke landing page login sebagai anggota IKRA. Ini masuknya menggunakan Google. Setelah menggunakan Google, diklik, Bapak Ibu dapat memasukkan Google tersebut dan memilih pilihan yang mengikuti seleksi IKRA. Jangan lupa data yang diisi juga lengkap ya. Lalu pencet button daftarkan. Selanjutnya akan masuk ke halaman tambah usaha. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, Bapak Ibu dapat jika sudah memilih tujuan dan ingin beralih tujuan dapat mengakses sistem sebagai anggota pilih IKRA. Nah, di sini ada di yang merah ya, kotak merah. Lalu Bapak Ibu dapat mengklik saja. Setelah mengklik, Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman lengkapi data usaha. Nah, ini akan berisi informasi penting yang harus Bapak isi lengkapi semuanya. Ini adalah pilihan wajib bagi yang Bapak Ibu terafiliasi komunitas perempuan, karena di sini jadi Bapak Ibu memilih pilihan komunitas di sini di bagian opsional ini, tapi untuk Bapak Ibu wajib ya. Jadi pilih sesuai komunitasnya masing-masing. Lalu dirasa setelah sesuai dapat mengklik
button daftar. Selanjutnya, kalau sudah daftar, itu akan beralih ke halaman utama lagi. Halaman utamanya akan menampilkan beberapa info seperti nama perusahaan, pemilik, sektor, lokasi yang Bapak Ibu daftarkan tadi. Nah, di sini ada pilihan untuk melengkapi dan ajukan. Ini adalah untuk melengkapi informasi profil UMKM Bapak Ibu yang di awal tadi sudah diinfokan ya di awal. Nah, ini lebih lanjutnya. Informasi lebih lanjutnya ada data pegawai, sertifikat legalitas usaha. Data pegawai seperti ini ya. Lumayan harus diperhatikan sangat untuk formnya karena cukup banyak isiannya dan harus dilengkapi semuanya agar bisa masuk ke tahap selanjutnya. Ada data pegawai, data sertifikat. Nah, ini untuk menambahkannya sesuai ini ya, ada petunjuknya, ada tambah, ada tipe usahanya apa, terus upload filenya juga, lalu button simpan. Nah, ini juga disediakan button aksi ya untuk mengubah-ubah file. Selanjutnya, untuk data produk, kurang lebih sama ya petunjuknya, karena ada button tambah, ubah, dan delete. Jadi Bapak Ibu dapat memanfaatkan button yang tersedia di dashboard kita. Selanjutnya, ada keuangan usaha juga. Keuangan usaha dapat diisi angkanya saja, seperti penjualan rata-rata, modal, persentase keuntungan. Seperti ini contoh isiannya ya Bapak Ibu. Dapat dilihat di jobdesk yang nanti akan kita share juga. Lalu model bisnis. Lalu selanjutnya pemasaran. Nah, pemasaran ini isinya lebih ke media sosial, e-commerce. Boleh diisi selengkap-lengkapnya. Lalu ini prinsip keberlanjutannya dapat dipilih sesuai usaha Bapak Ibu. Selanjutnya setelah ditambahkan informasi pentingnya, dapat diubah juga ya nanti kalau misalkan masih ada perubahan, dapat mengklik button ubah profile. Oke. Nah, setelah Bapak Ibu merasa lengkap ya, setelah Ibu-Ibu merasa lengkap, dapat dipencet button ajukan. Nah, sebelum konfirmasi dapat dibaca dulu ya, sudah yakin bahwa ini data yang Bapak Ibu masukkan itu benar, baru diklik button ya. Baik, mungkin setelah diajukan di sini, data Bapak Ibu dapat disimpan ya oleh sistem kami dan nantinya akan diproses ke tahap lebih selanjutnya. Oke, mungkin itu untuk IKRA yang pertama kali mendaftar. Selanjutnya, untuk UMKM yang mungkin seleksi tahun-tahun sebelumnya itu pernah mendaftar di sistem IKRA ya, tapi belum ada kesempatan lolos. Nah, tahun ini dapat mencoba kembali, tapi pastikan juga login menggunakan akun Google yang sudah terdaftar pada tahun tersebut. Caranya sama, dashboardnya juga sama, linknya. Tinggal masuk saja. Lalu seperti tadi ya, tapi bedanya nih Bapak Ibu bisa menambahkan tambah entitas usaha di sini. Lalu ini sudah sama seperti tahapan tadi. Pengisi data-data lengkapnya ini sama ya dengan yang tadi. Perbedaannya adalah hanya login menggunakan email yang sudah terdaftar pada periode sebelumnya. Baik. Mungkin untuk petunjuk cara pendaftarkan UMKM cukup sekian. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Ibu-ibu semua, Mbak Yusi, Mbak Asia, saya mohon izin untuk live ya, karena kebetulan ada satu agenda lagi meeting di sebelah. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu 9 komunitas perempuan. Harapannya nanti sinerginya makin erat dan membawa tadi tujuan Indonesia sebagai pusat industri halal. Nanti akan di-lead oleh Mbak Yusi. Terima kasih ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anang. Selamat beraktivitas. Baik. Terima kasih Mas Iyad. Izin untuk melanjutkan, tadi kebetulan ada yang bertanya di chat room apa saja syarat untuk anggota IKRA. Mohon bantuannya Mbak Syifa untuk tayangan lagi dan sekaligus dijelaskan kali ya Mbak Syifa untuk persyaratan menjadi anggota IKRA. Dipersilakan.
Baik, terima kasih Bu Ana, Mbak Yuki. Mohon izin Bapak Ibu semua, ini untuk menjawab pertanyaan Ibu-Ibu tentang seperti apa kriteria calon anggota IKRA gitu ya. Secara umum kita punya beberapa kriteria. Yang pertama, usaha syariah memiliki produk non haram. Nah, ini tapi khusus untuk produk halal food, produk makanan dan minuman harus tersertifikasi halal. Kemudian yang kedua, produk harus ramah lingkungan, sehat, dan toib. Kemudian yang ketiga, produknya merupakan produk unggulan lokal dan berpotensi di pasar nasional dan ekspor. Kemudian selanjutnya, pelaku usaha terkait harus memiliki omset minimal 50 juta per bulan dan usaha minimal sudah berdiri selama 3 tahun namanya. Nah, itu tadi kriteria umum yang harus dipenuhi. Kemudian, selain kriteria umum, terdapat pula kriteria utama terkait produk makanan dan minuman dan produk modus fashion. Nah, yang pertama untuk produk makanan minuman halal, ini merupakan produk segar asal tanaman atau hewan. Kemudian yang kedua harus berupa proses food, dia sudah tersertified halal, kemudian bebas 5P juga, dan bukan komoditas segar, artinya dia punya shelf life gitu Bu. Kemudian yang ketiga ready to cook atau eat atau serve, dengan shelf life-nya minimal 6 bulan. Sama seperti proses food, produk ready to cook juga harus bebas 5P. Nah, contoh produk ready to cook ini, contohnya ayam frozen, bumbu rendang, dan lain-lain. Kalau makanan yang ready to eat itu berupa minuman ready to drink, rendang siap makan dalam kemasan, bubuk dalam kemasan, dan sebagainya. Kemudian untuk produk-produk modus fashion, produknya harus ready to wear, artinya produk yang diajukan tidak boleh masih berupa kain Ibu-ibu, tapi harus berupa ready to wear dengan mengandung wastra. Artinya tidak boleh kain wastranya aja, tapi sudah berupa pakaian jadi. Kemudian minimal memenuhi 3 dari 17 kriteria SDGs. Nah, ini ada pengecualian untuk pelaku usaha jika ekspor tidak harus memiliki izin edar BEP atau BPOM, PYRT, PSAT. Kemudian pengecualian memiliki unique selling proposition, produk unggulan lokal memiliki potensi omset 50 juta per bulan dalam 1 tahun. Nah, kemudian selain tadi ada kriteria umum dan kriteria utama, ini juga ada kriteria tambahan nilai. Yang pertama dari aspek pelaku usahanya, pelaku usaha ini harus berintegritas, inovatif, kreatif, dan terbuka terhadap masukan, karena nantinya juga akan melalui proses bootcamp Ibu-ibu yang mana nanti Dewan IKRA dan Mitra IKA kita juga akan menyampaikan masukan bagi produk dan pengembangan usaha. Kemudian dari aspek institusi harus ada kelengkapan izin usahanya, sudah ada umur usahanya. Kemudian dari aspek produk nanti yang akan dilihat adalah keunikan produknya, proses produksinya, kualitas produk, GMP, volume produksi, dan well stock. Kemudian ini mungkin jangkauan distribusinya bisa dalam regional, nasional, atau bahkan global. Kemudian dari sisi marketingnya nanti yang dilihat adalah seperti apa strategi marketingnya. Kemudian dari sisi manajemen adalah seperti pencatatan akuntansinya, laporan keuangan, dan lain sebagainya. Kemudian dari strategi branding, ini juga kami akan lihat, biasanya dari sisi ini kami akan lihat media sosialnya gitu ya, mungkin seperti apa. Itu salah satu channel yang mungkin akan dilihat. Kemudian juga nanti yang tidak kalah pentingnya ada dampak sosial dan dampak lingkungan. Jadi biasanya nanti Dewan IKRA akan menanyakan seperti apa usaha berdampak pada sosial sekitar usaha tersebut, dan apakah memiliki dampak lingkungan tertentu, dan produk-produk yang memberdayakan masyarakat dan ramah lingkungan tentunya akan menambah nilai ya pada saat penilaian berlangsung seperti itu. Ya, kurang lebih itu Ibu-ibu yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke MC.
Baik, terima kasih banyak Mbak Syifa. Mungkin Bapak Ibu untuk Q&A kami masih buka beberapa pertanyaan lagi. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk raise hand atau mungkin bisa melalui kolom chat ya. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan, Ibu-Ibu? Assalamualaikum Bu. Ya, Waalaikumsalam Bu Ajeng. Ya, sabar. Ya, Bu. Hmm. Halo Bu Ajeng, mohon maaf Ibu, suaranya terputus ya. Halo Bu Ajeng. Ya, baik mungkin dari ibu-ibu komunitas yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Baik itu terkait pendaftaran IKRA maupun kolaborasi kita di tahun 2026 ya, Ibu. Atau mungkin kalau misalnya belum ada yang berpikirkan untuk ditanyakan siang hari ini, tapi kalau nanti setelah selesai acara ada pertanyaan, bisa tetap disampaikan lewat WA kan ya Mbak Asia ya? Ya, betul. Nanti bisa disampaikan lewat WAG ya, Ibu-ibu untuk pertanyaan lebih lanjut gitu. Baik, mungkin karena sudah tidak ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, kami cukupkan untuk kick off kolaborasi pada pagi hari ini. Terima kasih banyak ibu-ibu perwakilan dari 9 komunitas perempuan atas kehadirannya pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Mbak Yusi dan juga rekan-rekan dari tim DEX atas pemaparannya tadi dan juga kehadirannya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah rangkaian acara kita telah selesai. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada ibu-ibu, ketua maupun perwakilan dari 9 komunitas perempuan. Mohon maaf apabila selama dalam penyelenggaraan kick off kali ini terdapat kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.